ikan gapi itu kan umurnya pendek, jadi paling hanya bertahan sampai 5 bulan ya, kemudian akan mati. Sehingga daya serap konsumen terhadap ikan gapi itu sangat tinggi karena ikan ini tidak bisa bertahan lama. Sehingga ikan gapi itu tetap eksis dari dulu. Pas pandemi itu luar biasa, jadi penjualan sangat meningkat drastis sampai dalam sebulan itu kita bisa omset 80 juta. Nama saya Yusuf, alamat di Jeruk Sawit, Karanganyar. Nama usaha saya Yusuf Gupi Farm, jadi bergerak di budidaya ikan gapi. Sebelum saya budidaya ikan gapi itu dulu saya budidaya burung kenari. Waktu itu sempat banyak, terus kemudian harganya jatuh. Nah, waktu itu terus saya mulai mencari-cari peluang hewan apa lagi yang akan dibudidaya. Nah, kemudian saya browsing dan menemukan ikan gapi. Waktu itu saya langsung jatuh cinta dan terpesona karena pada waktu melihat ikan gapi itu kok beda banget dengan ikan gapi yang dulu saya pelihara pada waktu saya masih kecil. Sekarang itu kok ikan gapi, wah bagus-bagus banget. Ada berbagai macam warna dan corak, sehingga saya mulai tertarik dan memulai budidaya ikan gapi itu ya tadinya dengan otodidak ya, karena saya mencari literasi waktu itu ya masih terbatas. Saya mulai usaha itu tahun awal 2017. Nah, waktu itu belum ada farm ini, jadi saya menggunakan sedikit akuarium di rumah ya pada awalnya. Terus kemudian karena bertambah, akhirnya tambah lagi di ruang tamu, tambah lagi di samping, di dapur, sampai akhirnya rumah saya penuh dengan rak. Nah, kemudian dari hasil penjualan ikan itu saya bisa menabung dan mulailah mendirikan farm ini. Saya kebetulan dulu kuliahnya itu pendidikan biologi dan sekarang sudah mengajar di SMP Negeri 20 Surakarta sebagai guru IPA. Dan kemudian kadang-kadang ya karena saya merasakan gaji guru itu masih kurang, jadi saya kadang-kadang yaitu beternak apa gitu yang ternyata paling cocok ya dan paling ngeklik itu pada waktu saya menemukan ikan gapi ini. Jadi saya geluti paling lama ini, udah 5 tahun dan kedepannya pasti ya tetap jalan terus. Oke, untuk ikan gapi kelebihannya itu variannya sangat banyak. Ada yang bercorak, ada yang ekor lebar, ada yang ekor bulat, pokoknya macam-macam. Jadi kita akan ada banyak pilihan. Kemudian kalau kekurangannya, ikan gapi itu terutama untuk pemeliharaan secara indoor itu sangat rentan. Kalau misalkan pas suhu sangat dingin gitu, ikan gapi kadang-kadang tidak kuat terus mati, seperti itu. Pengalaman menarik ya waktu dulu pas pandemi itu luar biasa. Jadi penjualan sangat meningkat drastis sampai dalam sebulan itu kita bisa omset 80 juta. Dan kemudian pernah ada pengalaman bahkan karena saking antusiasme pembeli itu ada yang sudah transfer 8 juta tetapi malah kemudian nomor WA-nya udah nggak aktif sampai sekarang, jadi ikannya belum dikirim sampai sekarang. Itu kabar apa istilahnya menarik ya. Tapi ada juga kabar susahnya, jadi pada masa-masa suhu dingin pas musim hujan itu kadang banyak yang sakit karena ikannya nggak kuat. Dulu awal itu pada waktu saya tertarik kemudian memulai budidaya ikan gapi, saya sempat karena lapar mata itu saya banyak beli ikan gapi, mungkin habis sekitar 6 jutaan. Tetapi karena waktu itu saya belum pengalaman, belum tahu
tentang penyakit dan pengobatan pada ikan gapi, akhirnya habis ya, terkena penyakit dan ludes, nggak tersisa. Nah, tapi itu justru menjadi tantangan buat saya. Kemudian saya mulai lagi beli dan belajar tentang segala macam penyakit yang ada di ikan gapi. Untuk saat ini karena harga sudah stabil, itu harga berkisar antara 50.000 sampai 300.000. Tapi dulu pas rame-ramenya itu saya bisa jual satu strand itu dengan harga 1 juta per pasang. Jenis-jenis tertentu ya. Jadi karena mungkin langka, belum banyak orang punya, nah itu bisa saja ikannya mahal. Pasar itu paling dicari itu dari awal saya belajar ikan gapi sampai sekarang, udah 5 tahunan ya. Itu albino fluoret, ikan gapi yang warnanya itu solid, jadi tubuhnya itu full merah, sangat dicari sampai sekarang. Bahkan dari pemula sampai yang expert itu masih suka. Nah, kendalanya yaitu pada waktu musim hujan, cuaca ekstrim itu kita juga harus berhati-hati dan mengantisipasi supaya ikan kita nggak jatuh sakit karena suhu yang ekstrim. Penyakit yang paling sering itu fin rot. Jadi ciri-cirinya itu ekornya itu tahu-tahu gripis ya, jadi berkurang gitu, terus di bagian pinggirnya itu akan berwarna merah. Itu menular ya, jadi kalau ada ikan yang terkena fin rot itu dalam satu tank, padahal kan isinya banyak, itu harus segera dipisahkan. Kalau enggak nanti satu akuarium itu bisa kena semua. Penyebabnya itu karena mungkin filternya yang kurang efektif, sehingga pemeliharaan air di dalam akuarium itu kurang baik, tidak bisa mempertahankan kualitas air di dalam akuarium filternya, sehingga akhirnya rusak atau kotor dan ikannya jadi sakit. Penanganannya untuk penyakit fin rot itu kita menggunakan obat yang dulu ini juga saya temukan sendiri karena mencoba-coba, yaitu obat manusia, yaitu kapsul tetrasiklin. Jadi obat ini saya taruh di ember, kapsul kan dibuka, dicampur dengan 5 liter air, kemudian ikan dimasukkan ke situ selama 3 hari. Biasanya setelah 3 hari itu akan sembuh. Saya mencoba berbagai macam obat ikan, itu malah nggak berhasil, biasanya mati. Tapi pada waktu saya coba dengan kapsul tetrasiklin, itu ternyata maksimal. Nah, ke depan ikan gapi menurut saya masih bagus, dikarenakan ikan gapi itu kan umurnya pendek. Jadi paling hanya bertahan sampai 5 bulan ya, kemudian akan mati. Sehingga daya serap konsumen terhadap ikan gapi itu sangat tinggi karena ikan ini tidak bisa bertahan lama. Sehingga ikan gapi itu tetap eksis dari dulu. Bahkan saat ini terbuka luas ya pemasarannya sampai ke luar negeri. Karena ada transhipper atau orang-orang yang menjadi perantara untuk kita mengirim ke luar negeri, jadi lebih enak sekarang. Kalau saya biasanya menyarankan pemeliharaan ikan gapi itu secara indoor, sehingga kita bisa memelihara itu mengutamakan kualitas. Biasanya kita dengan cara memilih indukan yang terbaik dari ikan kita untuk kita jadikan indukan dan kita kembang biakkan. Berbeda kalau secara kualitas di kolam itu kan bisa kawin random ya, jadi nanti ikannya akan menurun kualitasnya. Tetapi kalau di indoor, proses budidayanya itu akan terus menjaga kualitasnya. Di samping itu ya, sebelum kita memulai, kita harus paling tidak memiliki akuarium yang digunakan untuk mengawinkan dan dilengkapi dengan filter. Filter itu nantinya bisa menjaga kualitas air di dalam akuarium sehingga tetap baik dan ikan akan sehat terus. Kalau yang diperhatikan itu adalah yang pertama, selalu menjaga kualitas air tadi. Jadi kita sebelum memelihara ikan gapi, kita belajar memelihara kualitas air. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga kualitas air ya, sehingga akhirnya nanti pada waktu kita memelihara ikan gapi di media tersebut itu akan
selalu sehat. Di samping itu, yang kedua, bahwa kita harus memilih indukan ikan gapi itu yang berkualitas. Di ikan gapi itu ada harga, ada kualitas. Dengan menggunakan indukan yang berkualitas, nantinya keturunan kita harapkan juga sama seperti induknya ya, jadi berkualitas juga. Yang dimaksud berkualitas di sini, kalau di ikan gupi itu berarti dia memenuhi standar kontes pada ikan gapi. Misalkan untuk jenis solid itu satu warna, maka ikan yang berkualitas itu adalah ikan yang tubuhnya itu warnanya pekat. Misalkan black musco warna hitam, hitamnya pekat. Albino furet ya merahnya pekat. Sehingga kalau kita memelihara jenis solid ya harus pekat, itu yang berkualitas. Perawatan harian yang pertama masalah makan, itu kita ngasih makan pagi dan sore. Kemudian untuk water tank, jadi air itu 1 minggu sekali diganti, kira-kira sekitar 50% diganti supaya kondisi airnya itu tetap bagus. Nah itu 1 minggu sekali. Dan untuk beberapa bulan sekali akuarium kadang ya karena sudah kotor itu harus dikuras total. Ya kira-kira 3-4 bulan sekali itu kuras total. Segmentasi paling rendah, jadi untuk anak-anak, untuk ikan hias di rumah itu biasanya kita akan berbudidaya itu secara outdoor, yaitu dengan cara kuantitas kita mengejar jumlah, dan yang dijual adalah jantanan. Itu biasanya kita menjual ke toko ikan itu kira-kira Rp500 per ekor. Nah itu segmen yang terendah. Kemudian segmen menengah itu yang untuk ikan kontes, itu nanti pangsa pasarnya adalah penggemar kontes ikan gapi. Pangsa pasar yang paling tinggi itu di tingkat kolektor. Jadi kalau misalkan ada yang ingin memulai budidaya ikan gapi, itu kalau misalkan budidaya secara indoor itu bisa dimulai dengan biaya sekitar 300.000. Itu sudah berupa media untuk memelihara atau untuk mengawinkan, beserta di dalamnya nanti ada filter, kemudian lampu, dan juga bibit ikannya. Itu 300.000 itu kita udah bisa memulai budidaya ikan gapi. Tapi kalau bicara kita tentang kuantitas di kolam, itu kita bisa beli yang murah aja, tebar kolam nanti jadi banyak. Hanya nanti penjualannya juga murah. Ya kebetulan saya juga punya channel YouTube yaitu Yusuf Gapi. Nah di sana nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi tentang cara budidaya ikan gapi, cara mengawinkan ikan gapi, kemudian cara membuat filter yang saya pakai di sini, kemudian menu makan ikan gapi itu seperti apa, ada banyak ya, jadi banyak informasi di dalamnya. Jadi sebelum kita terjun ke budidaya, entah itu hewan apapun ya, atau tanaman juga mungkin, itu kita harus berbekal dengan keinginan kita karena kesukaan terhadap makhluk hidup itu. Sehingga kalau kita sudah ngeklik, kita sayang, suka dengan makhluk hidup itu, pasti kita akan walaupun pekerjaannya sangat berat, karena itu didasari rasa suka, pasti akan merasa tidak berat. Dan suatu kendala itu akan menjadi tantangan buat kita supaya nantinya ke depan akan lebih bagus. Nah, sehingga akhirnya kalau kita sudah mulai dengan keasikan hobi itu bisa juga akhirnya menjadi hobi yang dibayar. Jadi kita mendapatkan kebahagiaan dengan hobi itu, dan ternyata dari hobi itu kita juga mendapatkan pendapatan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata.